Assalamualaikum Mas Abdul Halim. Saya bernama Ridwan dari Pontianak. Selama ini apa yang pernah saya dapati dan pelajari tentang ilmu ketuhanan dan pengkajian diri manusianya masihlah kurang. Tapi setelah saya mengikuti paparan-paparan di channel-channelnya YouTube Uripe Allah, alhamdulillah semakin terang dan nyatalah siapa diri ini yang sebenarnya dan siapa itu yang bernama Allah. Alhamdulillah, terima kasih dan semoga Kang Mas Abdul Halim meridhoi apa yang saya dengarkan di channel-channelnya Uripe Allah, dan saya mohon petunjuk selanjutnya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat pagi yang cerah ini kita bertemu kembali di dalam rutinitas ngaji bareng di dalam channel Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kami sebagai admin channel Uripe Allah akan sedikit bercerita tentang jejak-jejak perjalanan admin mencari mutiara. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika di tahun 2004 yang lalu, admin terbesit di hatinya dengan ayat-ayat Allah yang berbunyi, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat, atau neraka wailah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Memang selama ini admin di saat sholat ataupun ibadah tak bisa merasakan kehusukan, apalagi bisa mi'raj sesuai anjuran dan perintah Kanjeng Nabi Muhammad yang berbunyi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah tempat mi'rajnya
orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, orang-orang yang sudah mentuhankan Allah daripada mentuhankan diri manusianya di hatinya. Di hatinya mewujudkan kehidupan, kekuasaan, kedaya upayahan kedirian manusianya, sementara Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya ditiadakan di hatinya, digoibkan di hatinya. Sementara manusia diutus ke dunia ini hanyalah sebagai khalifah atau wakil-wakil Allah di bumi ini, namun seluruh manusia di atas bumi ini malah berganti posisi sebagai ketua atau sebagai Tuhan yang mentuhani segala aktivitas-aktivitas hidup dan badannya selama ini. Lalu kita dikatakan bertuhan kepada Allah, zat yang menciptakan diri manusia kita, sementara di hati kita yang jadi Allah adalah kita sendiri selama ini secara tidak sadar. Apa buktinya bila kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Tuhan? Apa buktinya? Selama ini seluruh sifat-sifatnya Allah, wujud, hidup, kuasa, berkehendak, daya upaya, ikhtiar, kekuatan, penglihatan, pendengaran, dan berkalam-kalam cuap-cuap yang mestinya menjadi hak-hak Allah sebagai pemilik sifat-sifat itu, kita selama ini yang mengaku-ngaku sebagai pemiliknya. Kitalah selama ini yang mengaku-ngaku di dalam hati kita, semua itu sifat diri manusia kita, kewujudan manusia kita, kehidupan diri manusia kita, kekuasaan diri manusia kita, daya upaya dan ikhtiar kehendak diri manusia kita, ilmu diri manusia kita, penglihatan dan pendengaran milik manusianya, serta kalam-kalam yang diucap-ucapkan masih milik manusianya. Inilah bukti selama ini kita tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, mentuhankan setan-setan yang terkutuk. Karena selama ini kita menyangka bahwa setan itu gaib. Bagaimana mungkin kita berperang dengan makhluk gaib? Jadi pada intinya nyatakanlah setan itu, karena setan itu bukan gaib. Hanya kata para alim ulama atau para kiai atau para ustadz dan para mayoritas manusia saja yang mengatakan bahwa setan itu gaib, maka tidak bisa berperang, tidak bisa memenangkan peperangan jihad fi sabilillah, berjalan ke jalan Allah karena tidak tahu musuh-musuhnya. Dikira musuh-musuhnya itu nyata di luar dirinya,
padahal musuh bebuyutan, bahwa musuh yang nyata itu ada di dalam dirinya sendiri. Inilah bukti kenyataan bahwa setan itu nyata. Di dalam firman-Nya Allah, bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Inilah bukti pernyataan Allah bahwa setan itu sebenarnya tidak gaib seperti yang kita angan-angankan selama ini. Monggo silakan Anda ikut manusia atau ikut Allah. Nah, bila Anda beriman kepada Allah, maka temuilah dulu setan yang nyata itu. Jadi hakikat setan yang nyata di dalam hati kita ini adalah dialah yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Siapakah dia? Yakni diri manusia kita sendiri. Alhamdulillah sudah ketemukan setan yang terkutuk itu. Setan yang selalu menyesatkan anak-anak cucu Adam. Setan yang selalu membisikkan kepada manusia agar selalu manusia menjauhi Tuhannya. Jadi hakikat setan yang terkutuk itu sudah nyata, sangat nyata di dalam hati kita. Selama ini yang ada siapa? Allahkah sebagai Tuhan pencipta diri kita di hati kita, ataukah diri manusia kita yang mentuhani di dalamnya sejak akil balik hingga setua ini? Apakah Anda menunggu di dalam hari pembalasan, hari perhitungan, hari hisab dengan siksaan-siksaan yang amat pedih? Nah, pada intinya untuk menuju atau menebus sakaratul maut itu hanya dengan pintu baiat, agar sakitnya sakaratul maut itu ditebus sekarang lewat baiat. Akan tetapi memang persyaratannya sangat amatlah berat demi keselamatan hati kita kepada Allah, agar kita nanti sudah menebus dan tidak merasakan bagaimana sangat amat pedihnya siksaan di dalam syakaratul maut nanti. Itulah pentingnya baiat di dalam channel Uripik Allah. Mari kita lanjutkan jejak-jejak admin ini. Ketika tahun 2004, ketika kekasih saya atau istri saya mengandung anak yang nomor 4, yang kami beri nama Muhammad Taufik Hidayatullah, karena kami menerima taufik hidayah untuk mencari Allah, untuk mencari ilmu ketuhanan di saat ketika hamilnya Muhammad Taufik. Ketika di tahun 2004 itulah kami mulai mencari-cari, bertanya-tanya kepada ustadz, kepada kiai, kepada habaib tentang Allah, tentang sholat yang khusyuk, agar tidak disiksa di neraka wail,
agar tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka, agar sholat kita menuju lillah daripada linafsi yang selama ini kita lakukan. Mayoritas jawaban-jawaban mereka yang saya hormati, ustadz atau kiai dan habaib, mayoritas jawabannya yang awal memahami makna-makna di dalam apa yang dibaca saat sholat. Jadi membaca maknanya pada hakikatnya masih nyembah makna, masih nyembah arti. Memang itu tahapan-tahapannya. Akhirnya di dalam pencarian bertemulah dengan Thoreko Siddiqiyah yang diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Mukhtar Mukti di Jombang Peloso. Alhamdulillah awalnya ketemu dengan Thoreko Siddiqiyah. Baiat demi baiat kami lakukan. Kebetulan waktu itu saya admin tidak sendirian, akan tetapi semua perjalanan admin didampingi oleh istri tercintanya. Kemanapun admin belajar, istrinya selalu mendampingi dengan setianya. Maka dari itu admin tidak bisa melupakan jasa-jasa istrinya. Hingga 2006 kami melaksanakan apa yang dituntunkan di dalam Thoreko Siddiqiyah. Jadi pada ringkasnya 2006 kami admin mencoba mencari-cari lagi, mencari guru-guru lagi, sehingga sudah banyaklah pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan meninggalkan anak-anak di rumah. Waktu itu anak saya 3 yang ada di rumah masih kecil-kecil, dititipkan kepada neneknya demi mencari Tuhannya. Memang bagi kaum awam kan mencari Tuhan, memang tidak tahu Tuhan ada di mana. Setelah itu banyaklah guru-guru yang kami datangi, baiat demi baiat kami lakukan. Akhirnya pada puncaknya kira-kira di tahun 2014, 10 tahun dari masa-masa pencarian, bertemulah guru yang terakhir saya. Dari bermacam-macam guru yang sudah saya datangi, ketemulah dengan Mbak Ahmad. Mbak Ahmad ini ada di Malang, di Tumpang. Alhamdulillah, sebelum belajar, sebelum menerima ilmu-ilmu hakikat dan makrifat oleh Mbak Ahmad, wajiblah dibaiat dulu. Jadi untuk menerima wejangan-wejangan yang mana kami setiap malam minggu datang ke kediaman beliau, maka wajib baiat dulu. Dibaiatlah kami berdua, kebetulan dengan sahabat-sahabat tercinta juga berbaiat bersama. Dikafani seperti mayat, dibimbing di dalam baiat-baiat itu,
setelah baiat pun, dan ketika kami menempuh di dalam pelajaran-pelajaran sang guru, yakni Mbak Ahmad, subhanallah, saya tidak memahami. Memang saya admin, memang bodoh, tidak memahami seperti yang dipahami oleh kakak-kakak seperguruannya. Tidak memahami bagaimana merasakan diri, bagaimana merasakan urip. Demi Allah, admin tidak paham apa-apa ketika berguru kepada Mbah Ahmad dahulu. Sehingga saya admin merasa sebagai murid yang terendah, yang tergoblok, yang terbodoh di antara murid-murid kakak-kakak seperguruan yang lain. Karena memang admin tidak mengerti, hanya sedikit saja yang dipahami, tapi itu pun tidak bisa mengaplikasikannya karena paparan-paparannya tidak seperti di channel Uripe Allah, yang mana paparannya sangat amatlah jelaslah. Karena memang kebanyakan ilmu hakikat dan makrifat, ilmu tauhid itu serba sanepan, serba kiasan, yang mana admin tidak bisa memahaminya. Memang admin sangat amat bodohnya dibanding dengan kakak-kakak seperguruannya. Melihat kakak-kakak seperguruan itu merasakan kenikmatannya, subhanallah, kapan saya bisa begitu? Di dalam hati saya hanya bilang begitu. Kapan saya bisa mencapai hal seperti itu, seperti kakak-kakak seperguruan admin waktu itu. Dan ketika sang guru Al-Mukarram Mbah Ahmad sebelum wafatnya berpesan kepada saya atau kepada semua murid-muridnya, suatu ketika nanti kalian bila ada yang diangkat sebagai mursyid oleh Allah, jangan bakhil-bakhil, jangan medit-medit tentang ilmu Allah ini. Jangan bakhil-bakhil untuk memberikan keterangan ilmu Allah kepada santri-santrimu. Ingat di sini santri-santrinya, bukan orang di luar santri. Itulah pesan yang saya ingat terakhir kepada kami para murid. Insya Allah di dalam tahun 2016, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sang guru Mbak Ahmad kembali ke rahmatullah di saat usia, kalau tidak salah, saat usia 73, sama dengan kelahiran saya tahun 1973. Nah, setelah sepeninggalnya guru tercinta Mbak Ahmad, pada suatu saat maka dibukalah pintu-pintu gerbang kefahaman yang selama ini tertutup buat admin.
pintu-pintu gerbang kepahaman di dalam bertuhan yang selama ini tertutup ketika sang guru masih hidup. Dibukalah semua kepahaman-kepahaman itu di dalam bertuhan. Subhanallah, Allah lah yang berilmu. Jadi nyatalah di sini bahwa Abdul Halim sangat amat bodohnya. Yang berilmu hanyalah Allah. Setelah mencapai puncak kepahaman, dipahamkan oleh Allah. Subhanallah, di dalam hati berkata, ya Allah, ilmu dan kepahaman inilah yang selama ini dicari-cari oleh manusia. Yang sangat amat dicari oleh manusia berpuluh-puluh tahun tidak dapat memahaminya. Jangankan bisa mengamalkannya, memahami ilmunya saja tidak bisa, apalagi mengaplikasikannya. Jadi ketika sudah sampai atas pemahaman tentang uripe Allah, maka admin memohon izin kepada Allah agar diridhoi menyampaikan paparan-paparan demi paparan tentang ketuhanan dengan model, dengan bahasa yang sangat amat sederhana agar difahami, agar dimengerti oleh kalangan seluruh manusia. Karena agama Allah itu bukan hanya untuk kalangan-kalangan orang Islam saja. Karena agama di sisi Allah, awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah itu untuk seluruh manusia yang diciptakan Allah. Jadi seluruh manusia berhak mengetahui kaidah-kaidah bagaimana cara bertuhan kepada Tuhan pencipta dirinya. Tidak harus ditutup-tutupi dan tidak harus dirahasiakan lagi. Tidak harus ngaji di tempat ruang-ruang yang khusus lagi. Karena Allah sudah perintahkan, bukalah ilmu ketuhanan ini kepada seluruh manusia. Akhirnya saat-saat awal di tahun 2016, admin mulai menyajikan paparan-paparan lewat tulisan-tulisan. Lewat sebuah tulisan-tulisan untuk dipaparkan di dalam grup-grup WA ataupun di dalam grup-grup Facebook pada awalnya. Kemudian sekitar 8 bulan yang lalu mulai aktif memaparkan lewat YouTube ini. Jadi memang ilmu Allah itu untuk seluruh manusia. Jadi apabila di dalam hati manusia yang merasa bahwa ilmu itu masih milik manusianya, maka belum dibukalah ilmu-ilmu hakikatnya. Karena ilmu masih diakui oleh manusianya. Bahwa yang bisa makrifat masih manusianya. Bahwa yang bisa menjadi wali sosok manusianya. Semuanya serba badan-badania selama ini.
Alhamdulillah, pemaparan demi pemaparan yang selama ini disajikan di channel Uripe Allah, alhamdulillah mudah dipahami. Maka dari itu, jika suatu saat datang kesulitan-kesulitan di dalam memahami paparan-paparan di channel Uripe Allah, kadang hati lupa, kadang hati ingat, kadang lupa, kadang ingat untuk mengaplikasikan paparan-paparan di channel Uripe Allah sedalam apapun kepahaman Anda selama ini, masihlah kepahaman berenang-renang di permukaan lautan hayat, belum masuk menyelam di dalam samudra al-hayat dan mengambil intisari dan permata yang hilang selama ini. Karena memang ilmunya Allah ini bila ditukar dengan intan permata semahal-mahal apapun dan besarnya sebumi, maka belum bisa menebus ilmunya Allah saking mahalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudara-saudara yang memang manjada wajada bersungguh-sungguh di dalam pencariannya, memang harus penuh dengan perjuangan. Berat sekali perjuangannya, karena ilmu dan pemaparan sudah disajikan. Untuk menyelam dan mengambil mutiaranya memang wajib dibaiatkan kepada sang pemapar. Siapa yang memaparkan harus dibaiatkan. Karena di dalam baiat itu pada intinya puncak-puncaknya pencarian Anda, puncak-puncaknya penebusan dosa-dosa Anda, puncak-puncaknya kesulitan-kesulitan Anda dipindah ke dalam kemudahan, puncak-puncaknya terampuni segala dosa. Jadi ketika saat ini kan kita tinggal di nerakanya Allah yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan? Ya sekarang. Jadi di dalam baiat itu diangkatnya jiwa manusia dari lembah neraka menuju surganya Allah dan menyaksikan wajhullah. Memang sangat amat mahal untuk menebus itu semua. Tergantung Allah yang mengkehendakkan Anda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jejak admin ini bisa kita renungkan bersama, dan semoga kita semua difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dimudahkan memahami paparan demi paparan ini. Semoga Allah selalu mengasihi sayangi kita semua di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.